Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Selandrio dari kelas 12 AK 3, tempat tanggal lahir Majalengka 30 Mei 2008. Di sini saya akan membacakan tentang proposal usaha makanan, yaitu Proposal Usaha Makanan Jalakotep Jombang. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Makanan adalah salah satu kebutuhan bagi setiap orang. Ada banyak makanan di Indonesia, di antaranya adalah makanan tradisional dan makanan khas. Salah satu makanan khasnya adalah jalakotep. Jalakotep adalah salah satu makanan khas yang berasal dari Majalengka. Biasanya jalakotep berisi ayam dan tahu. Namun isiannya tidak hanya itu, masih banyak yang lainnya. Jalakotep adalah salah satu makanan yang cara pembuatannya digoreng. Maka dari itu, jalakotep adalah termasuk jenis makanan goreng-gorengan. Visi dan misi. Visi saya yaitu mengembangkan jalakotep menjadi lebih hype atau viral dan diminati banyak orang. Misi saya adalah 1. Menjual jalakotep dengan berbagai rasa yang menarik dan enak. 2. Membuat produk makanan khas dengan banyak varian rasa yang kekinian. Yang terakhir atau ketiga, mengembangkan jalakotep dengan banyak varian isi rasa. Berikutnya adalah bab 2, analisis usaha lingkungan. Yang pertama ada varian produk dan harga. Yang pertama adalah jalakotep jumbo isi daging ayam dengan harga 3.000 per pieces. Yang kedua adalah jalakotep isi tahu dengan harga 2.000 per pieces. Dan yang ketiga adalah jalakotep isi keju lumer dengan harga 5.000 per pieces. Tempat usaha saya yaitu di Jalan Raya Cirebon, Bandung, lebih tepatnya di Desa Sindagosa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka, sebelum jembatan Cikalong. Teknik promosi yang saya gunakan yaitu menggunakan spanduk atau banner di tempat usaha dan sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Target market saya yaitu ada anak kecil atau anak-anak, ada remaja, perempuan, dan laki-laki, dan dewasa seperti ibu-ibu dan bapak-bapak. Berikutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah lingkungan internal, strength atau kekuatan. 1. Terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Bahan-bahan yang mengandung protein. Dibuat secara handmade, produk makanan jalakotep ini bisa tahan kurang lebih sampai 3 hari. Makanan ini bisa dijadikan makanan frozen food. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu seringkali dijual di tempat tertentu, misalnya sekolah dan pasar malam. Yang kedua ada produk lebih enak dimakan hangat-hangat karena prosesnya digoreng. Berikutnya ada lingkungan eksternal atau opportunity atau peluang. Yang pertama, potensi menjual jalakotep dalam bentuk frozen atau beku, sehingga bisa dikirim keluar Majalengka atau keluar kota. Berikutnya, peluang besar untuk menjual jalakotep dengan isi yang lebih variatif. Lalu peluang yang terakhir adalah sebagian orang menyukai makanan pedas dan cepat saji. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman yang pertama adalah bentuknya sama dengan cireng isi. Yang kedua ada kenaikan bahan baku seperti daging ayam dan keju. Resepnya cukup sederhana sehingga mudah dibuat dan ditiru. Yang terakhir adalah kurangnya kesadaran mengkonsumsi makanan berminyak atau tepung sehingga kurang baik bagi kesehatan. Berikutnya adalah bab 3, anggaran biaya. Yang pertama ada sumber modal. Modal berasal dari modal saya sendiri. Yang kedua ada aktiva tetap. Jenis-jenis aktivanya yaitu ada kompor gas, kuali, spatula, saringan gorengan, baskom, box makanan, wadah bumbu, stand meja, dan cetakan jalakotep. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp660.000. Selanjutnya ada modal kerja 1 kali produksi, yaitu ada
tepung terigu, tepung Aceh, daging ayam, tahu, keju, quick melt, garam, micin, penyedap rasa, minyak goreng, bumbu balado, bumbu jagung bakar, bumbu atom atau asin, bumbu cabai atau cabai bubuk, ada saus, pepper box, gas, plastik, dan air isi ulang, sehingga jumlah biayanya adalah 369.000. Dan yang keempat adalah perkiraan pendapatan atau pengeluaran per bulan. Yang pertama adalah perkiraan jumlah produk jala kotak isi daging ayam 50 pieces dikali Rp3.000 sama dengan Rp150.000 dikali 30 hari sama dengan Rp4.500.000. Yang kedua jala kotak isi tahu 50 pieces dikali Rp2.000 sama dengan 100.000 dikali 30 hari sama dengan 3 juta. Dan terakhir ada jala kotak isi keju lumer 50 pieces dikali Rp5.000 sama dengan Rp250.000 dikali 30 hari sama dengan Rp7.500.000. Sehingga pendapatan per bulannya adalah 15 juta. Pendapatan per bulan adalah 15 juta. Pengadaan barang per bulan ada 11.070.000. Penyusutan alat ada 33.000. Perkiraan laba per bulan itu 11.130.000, sehingga laba bersih yang diterima oleh saya adalah 3.897.000. Baik, yang terakhir yaitu penutup. Demikian proposal usaha ini kami susun sebagai gambaran rencana operasional dan pengembangan usaha makanan jala kotak. Kami sangat terbuka untuk mendiskusikan detail investasi serta proyek profit lebih lanjut dalam pertemuan tatap muka. Atas perhatian dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan, kami ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.